Jakarta 30 tahun. Itu gimana sih? Ide untuk merestorasi ini justru datang dari pihak Belanda. Kenapa mereka memilih Cut Nyak-dien gitu ya? Itu juga yang menjadi pertanyaan kami gitu ya. Nah, kalau mau dilihat, Mas Eros sebagai sutradara, sebagai penulis cerita, sebagai yang menulis cerita asli, dan kan ini dari sudut pandang sejarah seorang Eros Djarot, walaupun itu tidak lepas dari data-data sejarah yang ada di perpustakaan, apakah itu dalam buku-buku di museum di Belanda ataupun juga dari penulis sejarawan di sini yang menulis Aceh Orlov gitu ya. Aceh Orlov itu artinya perang Aceh kan. Jadi Mas Eros sebagai penulis cerita asli dan juga pernah sebagai penulis skrip dan sebagai sutradara kan, bahkan dari pihak Belanda sendiri mengatakan satu-satunya film tentang kolonialisme yang tidak menyudutkan kolonial, karena penjajahan itu kan bisa berbentuk gitu ya. Maaf masalah keimanan, masalah berjilbab itu kan ini masing-masing. Saya bilang, aduh kalian bersyukur ya, mudah-mudahan satu hari saya pun sebagai muslimah karena ada perintah itu saya bisa menjilbab. Tapi sekarang saya sedang belajar untuk menjilbabi hati dan pikiran saya. Ya, tidak ada pemaksaan. Di dalam agama pun tidak ada pemaksaan. Begitu juga dalam Quran dan hadis bahwa kita mengerjakan agama itu semampunya kita. Asal kita juga jujur, kalau kita mampu ya kita kerjakan, tapi jangan kita mampu kita nggak kerjakan, itu salah. Itu kan ya. Nah, jadi tidak ada pemaksaan. Karena keimanan itu tidak bisa dipaksakan. Keimanan itu hak prerogatifnya Tuhan. Saya tidak bisa mengimankan ibu saya tidak bisa mengimankan suami saya. Tapi kalau ibu saya menjadi orang yang beriman, amin. Suami saya menjadi orang beriman, amin. Anak saya menjadi orang beriman, amin. Itu sudah anugerah dari Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa mengiman. Sebagai bukti, pamannya Nabi sendiri, Nabi lo tidak bisa mengimankan. Ya. Nah, jadi kembali lagi gitu ya, melihat konten yang ada di sini, permasalahannya pasti penjajahan itu pasti nggak ada bagusnya, gitu ya, menguasai kehidupan orang lain lalu menghalalkan secara apalagi dengan kekerasan itu pasti against humanity gitu ya. Tapi justru yang di sini kan kalau mau dilihat, makanya kenapa kalau mau dilihat poster ini, waktu Mas Eros bilang udah Cut Nyak-dien aja sendirian, saya bilang no, karena sudah selama 30 tahun Cut Nyak-dien identik selalu dengan Christine Hakim dan Cut Nyak-dien. Ini saya bilang ada sudut pandang yang berbeda yang memang harus dilihat dari film ini, yang itu justru penting untuk situasi sekarang, bukan lagi perjuangan Cut Nyak-dien, tapi bagaimana perjuangan Cut Nyak-dien menghadapi orang-orang di sekelilingnya itu tadi kan gitu loh. Nah inilah gitu loh. Jadi Mas Eros tidak menulis cerita ini secara hitam putih. Itulah yang kemudian dilihat oleh Belanda. Lalu kemudian merestorasi. Kenapa? Ini pun menjadi kritikan juga buat bangsa Belanda gitu loh. Dan menjadi kritikan. Ternyata kan musuhnya kalian ya udah Belanda yang paling itu jelas gitu ya. Orang yang paling dekatnya sendiri yang mengkhianati dia. Itu betapa mukanya. Ini bisa bayangkan betapa saya membayangkan gitu, betapa beratnya juga seorang Jokowi, bukan karena saya pendukung Jokowi enggak, ataupun sosok Jokowi gitu ya. Tapi mendukung pemerintahan sah itu wajib. Ya. Dan pasti sudah menjadi ketentuan Allah Pak Jokowi menjadi pemimpin bangsa Indonesia dengan kabinet kerjanya, kalau gitu ya, ini pun mendapat, artinya perbedaan pendapat itu biasa ya, akan tetapi untuk kepentingan bangsa negara, masa depan bangsa dan negara yang lebih besar, ego pribadi, itu ambisi pribadi gitu ya, yang sebagai jangka pendek, itulah yang harus dikendalikan buat kepentingan bangsa yang besar. Jadi coba kalau kita mau jujur melihat bagaimana pemerintahan Jokowi, pasti ada kekurangan sebagai manusia, ya. Tapi saya sendiri pribadi, saya berani menyaksikan dengan mata kepala
sendiri, apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, apa yang saya ketahui, apa yang saya rasakan, bahwa Pak Jokowi dan pemerintah sudah berusaha bekerja semaksimal mungkin untuk memberikan terbaik bagi rakyat. Nah, kembali lagi, jadi inilah gitu ya, bagaimana, karena sejarah yang tidak bisa menjawab tantangan masa depan juga tidak akan memberikan arti apa-apa. Gitu ya. Kenapa saya walaupun penting sekali ini dengan Gedung Joso. Beda pasti pada saat kalian melihat ini di YouTube atau di format TV dengan di layar lebar. Gitu. Kita kalau lihat itu lihat di layar kecil ini nanti ada telepon masuk, nanti sambil pipis, nanti sambil apa, nanti sambil ada apa-apa ya. Tapi di sini kita duduk, kita masuk ke dalam dunia Cutnya ini, perjuangan Cutnya ini itu, gitu ya. So, kita bisa merasakan lebih dalam lagi bagaimana itu. Teman saya yang gak gampang nangis gitu ya, dan sudah lihat film ini beberapa kali masih bisa menangis ya. Karena bisa dirasakan gitu. Bayangkan gitu, apa kita sebagai generasi ya, penerusnya hasil perjuangan itu kita mesti hasil. Jujur aja, saya kalau bisa nggak hadir di hari ini gitu, nggak hadir. Yang penting saya sudah bekerja gitu ya, karena fokusnya adalah bukan saya, ini bukan not about me gitu. Sampai mau dapat kalau bisa. Karena gini, saya nggak mau orang lagi fokus ke terlalu Cutnya dengan saya sih. Pada saat ini persiapan ini hanya 3 minggu jujur aja. Ini karena bikin subtitle, censorship semua, tapi semua pihak pendukung ya. Saya pikir ini alam semesta, kehidupan semesta ini memberikan energi yang positif. Saya percaya bahwa ada ridho Allah juga. Yakin, saya tidak. Kenapa buat saya? Buat saya adalah pada saat saya yakin bahwa ini kok sepertinya memang ada amanat yang bahwa film ini harus diputar kembali. Pada saat yakin ini adalah sebuah amanat, maka ya saya hanya menjalankan amanat itu. Saya bukan lagi sebagai si Christine Hakim yang sebagai pemain Cutnya di film. Tapi saya non terlibat dalam film ini, gitu kan ya. Kemudian memang kalau memang itu diamanatkan kepada saya ya, dan teman-teman untuk kembali lagi, makanya saya tinggal mengingatkan teman-teman juga, dan akhirnya semua membantu, termasuk Wina Armada yang sudah bersahabat saya lama sekali, dan masuk Bengke gitu ya, sama sekali nggak dibayar. Saya nggak punya publisher, sekarang nggak punya dana untuk itu. Saya bersyukur saya kontak Pak Erik gitu ya, responnya langsung cepat. Kapan nobar, kalau diundang saya datang. Pak Erik langsung responnya seperti itu. Bukanlah terus mumpung ya, tapi saya tahu gitu. Boleh ya. Terima kasih Bapak. Ya coba. Terus kemudian juga ya saya coba Erik memungkinkan nggak sih gitu kan ya, untuk kira-kira gitu ya ada dari corporate yang bisa membantu cost produksi dan yang terakhir. Masa saya minta uang masuk harus kasihan, itu udah keluar gitu loh, dimintain duitnya ya enggak. Udah dulu dia bikin film ini nggak dibayar semua, kita nggak ada yang dibayar, masa selamat saya masa nggak ada yang dibayar, bahkan nyari duit kita untuk bisa film ini selesai, masa sekarang mesti ngeluarin duit juga lagi untuk film ini. Sempat ngutang sih sama Mas Ero yang harus dibalikin nanti. Ya tadi apa Udah dibayar tapi main dulu. Gini, saya waktu itu ibu usianya masih 28 tahun, tidak banyak. Semuda kalian berapa umur? 26, 24. Lihat tuan dikit lah. Kira-kira segini. Mama ini udah dapat nasi goreng semua belum? Oh, udah. udah, Bang Ben, udah. Mana? Enggak, mau ngasih tahu kalau belum dapat mau dikasih. Ya. Gua belum dapat yang puasa. Kamu cari batu istri dia tahu. Sorry, gua nganterin kan, gua nganterin ke bawah. Iya.